Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Aryana. Kembali pada tutorial kali ini kita masih membahas tentang simak BMN, dimana untuk tutorial kali ini saya coba membahas tentang kodifikasi barang akun 53 dan cara input di simak BMN serta jenis barang akun 531, 532, 533 dan 536. Nah, teman-teman, di sini saya fokus membahas tentang akun-akun yang sering digunakan atau selalu digunakan pada kementerian, khususnya Kementerian Agama. Akun 531, 532, 533 dan 536. 534 saya tidak membahasnya di sini karena 534 itu jarang sekali digunakan oleh Kementerian Agama. Oke, teman-teman, kita langsung masuk di simak BMN-nya. Oke, teman-teman, pada tutorial kali ini kita langsung saja masuk di cara penginputan atau mengenal jenis-jenis kodifikasi akun pada simak BMN, khususnya pembelian akun 53. Oke, teman-teman, saya langsung masuk. Nah, teman-teman, sebelumnya saya perlu jelaskan di sini bahwa untuk simak BMN pada khususnya peralatan dan mesin hanya digunakan untuk akun 53 peralatan mesin di atas atau memenuhi unsur kapitalisasi aset. Artinya, jika peralatan dan mesin tidak memenuhi unsur kapitalisasi aset atau di bawah 1 juta, maka sebaiknya teman-teman menggunakan akun 52111 itu, tetapi tetap diinput di simak BMN. Oke, teman-teman, kita coba membahas. Yang pertama adalah saya akan bahas tentang akun 531. Akun 531 itu akun untuk tanah. Oke, akun untuk tanah. Nah, teman-teman, di simak BMN sudah dikodifikasikan. Jika menggunakan akun 531, maka teman-teman pastikan dulu memilih kode aset atau kodifikasi aset itu seperti ini. Teman-teman harus memilih tanah karena kita menggunakan akun 531. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman memilih 01. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk kodifikasi yang ketiga. Di sini kita sudah diperhadapkan ada 3 pilihan di sini. Yang pertama adalah tanah persil, tanah non persil, dan lapangan. Nah, biasanya kita gunakan tanah persil. Oke, seperti ini. Lalu kita klik. Nah, teman-teman, di sini sudah ada pilihan apakah tanah itu tanah bangunan, perumahan, atau tempat tinggal, untuk bangunan perdagangan atau perusahaan, tanah bangunan untuk industri, tanah bangunan untuk tempat kerja, tanah bangunan sarana olahraga, dan tanah bangunan tempat ibadah, dan tanah persil lainnya. Misalkan teman-teman tanah persil ini misalkan tanahnya tidak jelas kegunaannya untuk apa gitu ya. Nah, biasanya ketika kita untuk dunia pendidikan, misalkan untuk di madrasah, kita biasa menggunakan bangunan untuk tempat kerja. Oke, selanjutnya kita pilih di sini. Nah, teman-teman, di sini sudah ada tanah bangunan untuk kantor pemerintah. Nah, biasanya ini untuk khususnya Kementerian Agama biasa digunakan untuk kantor Kemenak atau juga kantor KUA. Nah, jika tanah itu berada di madrasah, maka tanah itu kita pilih nomor 2, tanah bangunan pendidikan dan latihan. Selanjutnya tanah bangunan rumah sakit, tanah balai sidang, balai nikah, ini untuk KUA. Tanah untuk bangunan balai nikah, tanah bangunan puskesmas, posyandu, tanah bangunan poliklinik. Nah, teman-teman, khususnya di Kementerian Agama yang sering kita gunakan adalah 01 dan 02 dan 05, khususnya untuk balai nikah atau KUA. Oke, nah bagaimana teman-teman jika misalkan masih ada di madrasah,
yang tanah bangunannya masih tanah bangunan kantor pemerintah. Pada dasarnya tidak terjadi masalah dari sisi nilainya, tetapi untuk tertib administrasinya sebaiknya teman melakukan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk. Oke teman-teman, untuk kodifikasi akun 531 pembelian tanah, cara inputnya seperti itu. Jadi teman-teman pastikan, jika teman-teman belum terlalu paham dengan nama akun atau nama barang, sebaiknya teman-teman pastikan jika dia 531 atau akunnya 531, maka pastikan kode depannya ini adalah 02 atau nomor 2 tanah. Lalu di sini pasti nomor 1, dan di sini teman-teman silakan memilih, dan yang paling penting adalah kode yang pertama, karena kode yang pertama akan mengarahkan ke akun mana teman-teman untuk melakukan penginputan kodifikasi barang. Oke teman-teman, untuk kodifikasi akun 531 tanah, begitu cara penginputannya. Selanjutnya kita akan masuk ke penginputan atau kodifikasi untuk peralatan dan mesin. Teman-teman, untuk peralatan mesin, dan yang paling sering terjadi kesalahan adalah di peralatan dan mesin. Teman-teman khususnya yang satker baru atau operator baru terbiasa mencari nama seperti ini ya. Nah teman-teman, sebaiknya jika teman-teman masih bingung, sebaiknya menggunakan kodifikasi aset. Nah teman-teman, untuk peralatan mesin kita bagi dalam beberapa tahap. Ada yang sepeda motor, misalkan dia masuk kode akun 302 dan itu bentuknya bermacam-macam. Oke, yang pertama adalah teman-teman kita pilih jika dia kode akunnya 532 atau pembelian peralatan dan mesin. 532 adalah akun untuk peralatan dan mesin. Nah teman-teman, yang pertama kita harus pastikan di sini adalah kodenya adalah 3. Nah teman-teman pastikan jika menggunakan akun 532, maka pastikan kode di depannya ini adalah kode 3, kodifikasi 3. Selanjutnya teman-teman silakan memilih di sini. Nah di sini sudah ada alat besar, alat angkutan, alat bengkel, dan alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio, dan alat kedokteran. Selanjutnya di sini ada alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, dan 16 alat peraga. Nah teman-teman, yang paling sering digunakan oleh Kementerian Agama adalah, atau di Satker Kementerian Agama adalah, yang pertama adalah itu 03, atau kita masuk ke 02. Di 02 ini untuk pembelian misalkan sepeda motor, ini alat angkutan darat bermotor. Lalu di sini ada kendaraan dinas bermotor perorangan, misalkan sepeda motor. Di sini ada kendaraan bermotor penumpang dan lain sebagainya. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa yang paling sering untuk kendaraan kita memilih 02. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba memilih di 0. Nah selanjutnya yang sering digunakan adalah 05. Nah teman-teman, yang paling sering digunakan adalah untuk 3, kodifikasi 3, lalu di 05. 05 ini adalah alat kantor rumah tangga. Misalkan saya mau menginput lemari besi, lemari kayu, rak besi, CCTV, LCD proyektor, alat kantor lainnya, meja kerja, kursi kayu, AC, kipas angin, amplifier, dan lain sebagainya. Pastikan teman-teman itu memilih 05. Jadi saya ulangi, pastikan teman-teman memilih kodifikasinya 05. Lalu setelah itu teman-teman silakan memilih di sini. Nah di sini teman-teman sudah bisa kita bedakan mana yang pertama ada alat kantor dan yang kedua ada alat rumah tangga. Misalkan saya memilih rak besi. Ketika kita akan membeli rak besi, maka yang pertama kita coba masuk di alat kantor. Oke, alat kantor, lalu kita pilih misalkan 03.
alat penyimpanan, karena rak besi itu adalah alat penyimpanan. Oke, selanjutnya kita pilih. Nah, di sini sudah ada rak besi, lemari kayu, lemari besi. Nah, teman-teman, jika teman-teman membeli lemari besi, lemari kayu, rak besi, rak kayu, piling kabinet kayu, brankas, peti. Nah, teman-teman silakan mencari di sini mana yang cocok untuk teman-teman. Silakan pastikan kodenya 3050104. Nah, akunnya seperti di sini: lemari kayu, rak besi, rak kayu, piling kabinet, lalu ada puppet, ada mobile file, locker, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pastikan memilih 3050104 jika teman-teman membeli akun atau membeli barang seperti ini. Nah, teman-teman, bagaimana jika barang yang teman-teman membeli, misalkan alat perlengkapan kantor, tapi namanya tidak ada di sini, namanya artinya tidak tercantum di sini, maka teman-teman boleh memilih alat penyimpanan kantor lainnya seperti itu. Oke, teman-teman, itu untuk peralatan mesin. Selanjutnya kita coba lagi, misalkan yang sering digunakan ya teman-teman, saya bahasnya khusus yang sering kita gunakan. Misalkan saya milih di sini 03, alat bengkel dan alat ukur. Nah, alat ukur ini misalkan kita akan membeli stopwatch. Misalkan di sini ada kodenya, misalkan kita pilih alat ukur. Oke, seperti itu. Lalu misalkan kita pilih untuk stopwatch ya, alat ukur atau alat pembanding. Oke, kita pilih sini. Nah, di sini teman-teman sudah ada kodenya. Jadi misalkan kita cari misalkan stopwatch. Sini sudah ada psikometer. Ini bahasanya tidak terlalu saya paham. Sini ada stopwatch. Oke, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman misalkan akan membeli stopwatch, maka pastikan di sini yang pertama yang wajib adalah memilih kode identifikasi 3. Di sini memilih 03, alat bengkel dan alat ukur. Nah, selanjutnya teman-teman, misalkan saya memilih kode 04, misalkan 04, alat pertanian 304. Oke, maka di sini alat pengolahan. Tapi ini akun kodifikasi yang jarang digunakan oleh Kementerian Agama. Oke, selanjutnya kita memilih kode 06. Kode 06 sih untuk apa? Misalkan teman-teman membeli fingerprint, atau kita coba membeli fingerprint. Oke, saya pilih 306. Lalu di sini alat studio, misalkan saya pakai di sini studio. Lalu di sini peralatan studio audio. Oke, akun ini adalah nama-nama barang yang ada di 3060101 seperti ini. Nah, teman-teman silakan jika membeli barang yang seperti ini. Tapi yang sering kita gunakan adalah 302. Apa itu 302? Nah, teman-teman bisa memilih di sini. Oke, seperti itu. Nih, video monitor. Oke, di sini ada kamera. Nah, teman-teman, ada tripod kamera. Nah, teman-teman, di sini juga kita bisa misalkan membeli kamera, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Ini digital, semua lengkap di sini, teman-teman. Pastikan memilih bahwa 3060102. Selanjutnya misalkan kita memilih peralatan cetak, misalkan peralatan cetak. Oke, di sini ada kamera vertikal. Ini misalkan ini mesin lipat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, yang perlu saya ingatkan adalah ketika teman-teman memilih untuk kamera dan lain sebagainya atau sejenisnya, misalkan untuk alat cetak, alat foto dan lain sebagainya, pastikan memilih 06, alat studio. Selanjutnya di sini alat kedokteran, alat laboratorium.
Nah, alat laboratorium biasanya kita gunakan untuk lab misalkan. Nah, untuk biasanya di madrasah sana aliyah biasanya digunakan 308. Tetapi teman-teman, yang perlu saya ingatkan teman-teman adalah jangan sekali-kali memilih alat persenjataan khusus Satker Kementerian Agama. Oke, karena ini tidak dibenarkan. Tetapi ini juga masih bisa kita gunakan misalkan kita akan membeli alat persenjataan tetapi non senjata api. Pastikan di sini adalah persenjataan non senjata api. Jangan memilih senjata api karena di Kementerian Agama tidak dibenarkan untuk membawa senjata api atau memiliki senjata api. Terkecuali kalau Satker mau perang silakan. Oke, jadi pastikan jika teman-teman memilih di sini persenjataan, alat persenjataan itu masih dibenarkan, tetapi memilih di sini persenjataan non senjata api. Nah, apa-apa saja di dalamnya adalah yang pertama adalah kita pilih misalkan alat keamanan, misalkan kita mau beli parang nih. Oke, di sini sudah ada. Oke, lengkap di sini. Misalkan kita mau beli parang. Nah, teman-teman boleh pilih sini. Boleh misalkan persenjataan non senjata api lainnya. Oke, seperti ini. Lalu pastikan nama barangnya misalkan parang gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk lagi yang sering kita gunakan lagi adalah 30310. Nah, komputer adalah kode 310. Oke, selanjutnya kita milih. Nah teman-teman, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah komputer unit. Oke, kita pilih coba 01. Di sini ada personal komputer. Teman-teman misalkan membeli satu unit PC misalkan, maka memilih personal komputer. Jika teman-teman memilih komputer jaringan, maka silakan beli komputer jaringan. Nah, di sini ada mini komputer, internet dan lain sebagainya. Oke, misalkan saya di sini memilih personal komputer. Oke, kita coba klik. Di sini ada PC unit, ada laptop, notebook dan lain sebagainya. Di sini ada tablet PC, personal komputer lainnya. Personal komputer lainnya digunakan jika teman-teman tidak mengetahui jenisnya. Oke, maka kita milih peralatan komputer lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya bisa komputer unit lainnya. Kita coba cek. Oke, seperti ini. Jadi kita langsung memilih ini komputer unit lainnya, barangnya kita tidak ketahui. Selanjutnya saya coba buka, lalu misalkan sini saya buka peralatan komputer. Lalu di sini peralatan mini komputer, peralatan komputer lainnya, peralatan personal komputer. Kita coba yang sering kita gunakan adalah peralatan personal komputer. Apa-apa saja di dalamnya. Oke, di sini ada monitor, ada printer, ada scanner, ada viewer, ada eksternal, ada keyboard, CD dan lain sebagainya. Nah teman-teman yang akan membeli komputer dan peralatan lainnya, pastikan teman-teman memilih 3102003. Oke teman-teman, itu yang sering digunakan. Selanjutnya ada lagi yang sering digunakan oleh Kementerian Agama adalah alat peraga. Oke, saya tidak bahas ini karena ini tidak sering digunakan oleh Kementerian Agama. Oke, saya coba bahas yang alat peraga. Alat peraga itu misalkan yang sering digunakan di madrasah, misalkan ada boneka, pokoknya intinya alat peraga, maka kita masuk menu alat peraga, alat percontohan lainnya. Misalkan ini alat peraga pelatihan, misalkan ketika dipakai teman-teman yang mungkin ada pramukanya, maka menggunakan alat peraga pelatihan. Ada alat peraga percontohan seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti ini miniaturnya, misalkan miniatur. Nah teman-teman, misalkan market di sekolah itu ada market biasa di sekolah, maka kita menggunakan miniatur. Oke, seperti itu. Nah selanjutnya yang sering kita gunakan lagi adalah 19. Apa itu? Kita coba peralatan olahraga. Nah teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa peralatan olahraga yang nilainya di atas kapitalisasi aset atau 1 juta maka masuk ke akun 53.
Jika nilainya di bawah 1 juta, maka teman-teman itu sebaiknya dianggarkan di akun 52. Oke, kita contoh pilih 319. Saya pilih 319. Lalu sini ada alat peralatan olahraga. Di sini misalkan, nah sini teman-teman ada olahraga atletik, misalkan lari, ada peralatan permainan, ada peralatan senam. Nah teman-teman misalkan kita coba pilih peralatan senam, misalkan apa saja. Di sini ada palang sejajar, lengkap semuanya. Sini intinya jika teman-teman membeli peralatan olahraga dengan akun 532, maka pastikan kodenya 319 itu dipastikan akan masuk ke peralatan olahraga. Oke teman-teman, untuk peralatan mesin saya ulangi sekali lagi, yang akun yang sering digunakan adalah itu yang pertama itu alat besar, misalkan eskavator dan lain sebagainya, alat angkutan misalkan sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Lalu alat bengkel dan alat ukur kita bisa gunakan, misalkan kita akan beli stopwatch dan lain sebagainya. Lalu yang 304 alat pertanian saya kira jarang kita gunakan. Selanjutnya 05 sering sekali kita gunakan, itu untuk membeli misalkan lemari, rak besi, alat-alat penyimpanan. Itu kita menggunakan 305. Bisa misalkan CCTV, LCD proyektor, fokus, kita masih menggunakan 305. Apa 305 itu adalah alat kantor dan rumah tangga. Oke, selanjutnya 306. Oke, 06. Oke, alat studio seperti ini. Misalkan teman-teman membeli kamera, tripod dan lain sebagainya, maka menggunakan 306. Selanjutnya kita sering gunakan juga 310. Oke, 09 sekali lagi saya memastikan bahwa 09 ini bisa saja digunakan jika teman-teman membeli alat persenjataan non senjata api. Lalu kita pilih 10 komputer, misalnya teman-teman beli PC unit, laptop dan lain sebagainya, lalu beli printer, scanner dan lain sebagainya, silahkan milih 310. Lalu untuk alat peraga lainnya, maka teman-teman pastikan memilih 316 alat peraga. Lalu untuk alat olahraga kita pilih 19. Oke teman-teman, untuk kode akun 532 peralatan mesin, saya kira cara penginputannya disimak seperti ini. Artinya kode aplikasinya seperti ini. Pastikan memilih angka 3 di depannya. Jika bukan 3 maka dipastikan itu salah. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kode akun atau belanja modal 533 gedung dan bangunan. Oke teman-teman, coba tambah. Lalu ini kita asumsikan bahwa kita membangun dengan 1 kali pencairan, 1 kali. Oke, atau membeli bangunan. Saya masuk di sini. Oke, transaksi BMN, lalu perolehan BMN, lalu penyelesaian atau penyelesaian pembangunan langsung seperti ini, tambah. Lalu pastikan teman-teman, oke saya ulangi, khusus untuk kode akun 533 maka kita masuk di transaksi BMN, perolehan BMN, bukan pembelian tapi penyelesaian pembangunan langsung jika perolehannya 1 kali pencairan. Misalkan anggarannya 50 juta maka langsung masuk di penyelesaian pembangunan langsung. Jika lebih 1 kali pencairan maka teman-teman pastikan masuk di transaksi KDP. Oke, saya tambah. Lalu nah teman-teman, untuk kodifikasi gedung bangunan teman-teman pastikan memilih kodifikasi 4 di depannya. Lalu selanjutnya kita pilih 01 bangunan gedung. Misalkan teman-teman bangun gedung sekolah, gedung kantor dan lain sebagainya. Jika teman-teman bangun monumen, silakan pilih sini. Misalkan teman-teman mau membuat patung saya, misalkan silakan pilih monumen. Lalu ada di sini bangunan menara, titik kontrol, gitu ya.
Oke, misalkan saya pilih bangunan gedung. Lalu di sini adalah pilihan apakah bangunan gedung tempat kerja atau bangunan tempat tinggal. Nah, bangunan tempat kerja itu misalkan madrasah, kantor kemenang dan lain sebagainya. Bangunan gedung tempat tinggal adalah misalkan rumah dinas, misalkan tempat kerja ya. Oke. Sini ada gedung kantor, bangunan instalasi dan lain sebagainya. Silakan teman-teman memilih. Di sini ada tempat pendidikan. Nah, untuk teman-teman yang di Kemenak, maka pilih bangunan gedung kantor. Untuk teman-teman yang di madrasah, silakan pilih bangunan gedung tempat pendidikan. Disesuaikan dengan apa yang dibangun. Misalkan bangun gedung tempat ibadah, maka misalkan masjid, musola dan lain sebagainya. Lalu misalkan teman-teman bangun tempat olahraga, maka bangunan tempat olahraga. Misalkan teman-teman bangun koperasi, silakan pilih koperasi, bangunan pos jaga dan lain sebagainya. Silakan teman-teman memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Misalkan sini saya pilih bangun gedung kantor. Oke, di sini ada bangunan gedung kantor permanen. Nah, teman-teman pastikan memilih bangunan gedung kantor permanen. Selanjutnya kita milih 302. Saya kira ini jarangnya kita gunakan seperti ini. Saya pikir ini sangat mudah. Oke teman-teman, untuk penginputan atau kode akun 533, cara penginputannya memilih kodifikasinya seperti ini. Pastikan milih 402, 401 dan lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman, kita akan menginput atau membuatkan kodifikasi untuk akun 536. Oke, saya coba masuk perolehan pembelian seperti ini. Nah teman-teman, ada pertanyaan kemarin di channel saya, Pak Hari, bagaimana apakah untuk pembelian website atau honor offset dan lain sebagainya yang berhubungan dengan website itu dianggarkan ke akun 536. Secara juknis di bagian akun standarnya itu memang ada untuk pembelian website, tetapi dari pengalaman saya tidak menemukan akun 536 itu ada website. Oke, kita coba contoh. Akun 536 itu pasti masuk ke akun aset tetap lainnya. Oke, aset tetap lainnya. Nah, di sini tidak ada untuk website. Oke, kita coba satu-satu. Misalkan kita cari website dulu ya. Bahan perpustakaan. Nah, sini tidak ada. Ini dipastikan tidak ada. Lalu saya coba pilih di sini 2. Di sini juga tidak ada tanda-tanda akan muncul website. Misalkan saya pilih lagi 3, hewan pasti, ikan juga pasti tidak ada, tanaman, aset dan barang koleksi dan budaya lainnya. Nah teman-teman, di sini hewan jarang sekali kita input. Ini biasanya digunakan untuk Kementerian Pertanian. Oke teman-teman, nah kata kuncinya adalah di juknis itu ada memang seperti itu, dibolehkan untuk membeli atau menambah yang berhubungan dengan website. Tapi dalam penginputan disimaknya itu tidak, sampai sekarang saya belum menemukan itu ada website di akun 536. Nah saya ulangi sekali lagi, untuk akun 536 pastikan teman-teman memilih aset tetap lainnya. Nah teman-teman, untuk akun 534 seperti saya jelaskan tadi, akun 534 itu jalan dan irigasi, pastikan kode 5 di depannya. Lalu pertanyaannya, apakah dimungkinkan Kementerian Agama untuk mengadakan atau membuat akun 534 irigasi dan jaringan sebagainya? Misalkan contoh talut dan jalan ke sekolah. Sebenarnya teman-teman, itu bukan jalan sebenarnya, tapi itu adalah bagian daripada gedung dan bangunan. Oke teman-teman, kita kembali fokus ke aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya biasanya digunakan untuk pembelian buku-buku, lalu alat kesenian lainnya, alat kesenian modern, dan alat koleksi atau alat koleksi lainnya. Misalkan saya pilih buku, misalnya kita beli buku, maka kita pilih bahan perpustakaan, lalu di sini bahan perpustakaan tercetak, kartografi, naskah dan lukisan. Bahan perpustakaan terekam, misalkan kita membeli rekaman kaset-kaset atau CD, maka kita milih bahan perpustakaan terekam. Kita coba input buku seperti ini. Lalu di sini ada buku. Oke, ada serial, ada tercetak lainnya.
Oke, silakan memilih, lalu saya coba pilih satu buku. Nah, sini ada monografi, referensi, dan buku lainnya. Nah, teman-teman silakan yang paham mana monografi, mana referensi, silakan teman memilih salah satunya. Jika tidak paham, ya kembali lagi pilih buku lainnya. Selanjutnya di sini ada kode yang kita gunakan adalah barang bercorak kesenian. Oke, seperti ini. Nih, barang bercorak kesenian. Oke, alat musik. Nah, misalkan seperti musik tradisional, alat musik modern, misalkan band. Nah, drum band input di mana? Nah, inputnya di akun 536. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya coba pilih untuk tanaman misalkan. Ini bisa digunakan dulu untuk Kementerian Pertanian. Oke teman-teman, untuk akun 536 saya kira seperti itu. Sekali lagi saya jelaskan bahwa akun 536 untuk pembelian buku, untuk pembelian alat musik modern, untuk pembelian alat musik tradisional lainnya, misalkan kasidah atau angklung dan lain sebagainya. Adapun tentang website, memang saya lihat di juknisnya dimungkinkan, tetapi sampai saat ini saya belum menemukan disimak cara penginputannya menggunakan kode di depannya 6. Oke, lalu saran saya jika membeli website maka gunakan akun 532. Oke teman-teman, itulah yang kodifikasi aset yang mungkin bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sebaiknya teman-teman dalam menontonnya atau dalam mempraktikannya jangan di skip agar teman-teman bisa paham. Oke, saya kira untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.